Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak saya kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada pembelajaran kita kali ini pembelajaran secara online ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang latihan evaluasi pelajaran yang kedua ya, latihan evaluasi tentang operasi hitung campuran. Karena materinya kita kali ini sudah berakhir ya, minggu depan kita akan melakukan penilaian harian bab yang kedua ini. Nah, kemudian dilanjut dengan latihan PTS pertama. Oke, anak selesai ya. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal ya yang ada di buku paket latihan evaluasi yang kedua itu. Di sini silakan anak selesai simak ya supaya nanti paham bisa mengerjakan ulangan hariannya. Ya langsung saja anak selesai ya latihan evaluasi pelajaran yang kedua. Sebelumnya di sini Anda akan membacakan ya tentang ringkasan materi bab yang kedua. Kemudian yang pertama kita sudah belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung campuran. Nah, yang pertama itu ada sifat komutatif ya. Nah, sifat komutatif itu ada dua ya, sifat komutatif terhadap penjumlahan dan sifat komutatif terhadap perkalian. Nah, untuk sifatnya seperti ini, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ini adalah sifat komutatif penjumlahan. Lalu A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, ini adalah sifat komutatif terhadap perkalian. Nah, nama lain sifat komutatif itu juga disebut dengan sifat pertukaran. Nah, lalu yang kedua, kita kemarin belajar tentang sifat asosiatif ya, atau sifat pengelompokan. Nah, sifat asosiatif dia juga berlaku untuk dua operasi yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk sifat penjumlahannya buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, lalu yang untuk sifat asosiatif terhadap perkalian buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Nah, ingat ya, ini adalah bentuk umumnya. Lalu yang ketiga, kita kemarin belajar sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif ini dia hanya berlaku untuk perkalian ya, perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, untuk sifatnya, sifat bentuk umumnya distributif perkalian terhadap penjumlahan jika A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Lalu untuk yang sifat distributif perkalian terhadap pengurangan ya, A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi A dikali C tutup kurung ya. Nah, lalu untuk operasi hitung campurannya, nah kemarin kita sudah belajar ya bahwa operasi hitung campuran dalam mengerjakannya kita tidak sembarangan, tetapi harus sesuai urutan tanda pengerjaan operasi, urutan kekuatan tanda pengerjaan operasinya. Nah, yang pertama urutannya operasi hitung dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Lalu operasi perkalian dan pembagian itu setingkat atau sama kuat. Nah, jadi operasinya dikerjakan urut dari sebelah kiri. Lalu operasi penjumlahan dan pengurangan itu juga setingkat atau sama kuat. Jadi operasinya dikerjakan urut dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat ya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka operasi perkalian atau pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Baru yang terakhir yang dikerjakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, langsung saja kita ke soal evaluasi pembelajarannya ya. Nah, di sini yang nomor 1, min 18 dikali 12 dibagi min 3. Nah, jadinya yang kita kerjakan ini perkalian sama pembagian urut saja dari sebelah kiri. Jadinya di sini min 18 dikali 12 dibagi min 3 ya. Nah, jadi kita kerjakan satu dulu. Min 18 kali 12. Nah, min kali plus min hasilnya ya. Nah, 18 dikali 12 hasilnya adalah 216. Jadinya min 216. Kemudian dibagi min 3 tutup kurung sama dengan, nah, min bagi min hasilnya plus ya. 216 dibagi 3 hasilnya adalah 72 ya. Positif 72 yang D jawabannya. Oke, yang nomor 2, min 18
dikurang 27 dibagi 3. Nah, di sini yang kita kerjakan adalah pembagiannya terlebih dahulu. Ini ada kurang, sini ada bagi. Kan karena pembagian lebih kuat, maka kita kerjakan pembagian. Nah, yang belum dikerjakan, kita tulis lagi. Min 18 dikurang. Nah, 27 bagi 3. 27 bagi 3 sama dengan 9. Ya. Jadi hasilnya min 18 dikurang 9. Hasilnya adalah min 27. Balik lagi ya, hasilnya min 27 yang A ya, min 27. Oke, yang nomor 3. Nomor 3 min 36 dibagi min 4 dikurangi min 5 ya. Nah, maka kita kerjakan pembagiannya dulu ya. Min 36 dibagi min 4, min bagi min plus ya. 36 bagi 4 sama dengan 9. Lalu 9 dikurangi min 5. Nah, ingat di sini kurang ketemu min, maka dia akan jadi plus. Jadinya 9 tambah 5 ya. Hasilnya adalah 14. Nah, yang D positif 14 ya. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 4 25 ditambah 75, 25 ditambah 75 dibagi min 3 dikurang 4 dikali 7. Nah, ini lengkap ya operasinya. Jadi kita kerjakan yang pembagian sama perkaliannya terlebih dahulu ya. Maka di sini 25 kita tulis lagi ditambah. Nah, kita kerjakan ini pembagiannya 75 dibagi min 3. Berarti hasilnya min 25 ya. Kemudian dikurangi, kan ini dikurangi 4 kali 7. Nah, kita kerjakan 4 kali 7 sama dengan 28. Oke, jadinya sama dengan di sini 25 ditambah min 25, jadinya habis ya. Jadi sama dengan tinggal min 28. Nah, jawabannya yang B ya. Ini 25 positif, ini negatif. Nah, positif dibayar negatif, jadi habis 25 kurang 25. Jadi tinggal min 28, jawabannya yang B nomor 4. Yang nomor 5, 27 dikali min 6 dibagi 18 ditambah 397 sama dengan. Nah, maka di sini kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Kerjakan perkaliannya terlebih dahulu ya, karena di sini yang urut dari sebelah kiri perkalian, habis itu baru pembagian yang penjumlahannya terakhir. Nah, di sini kita kalikan dulu. 27 kali min 6. Nah, di situ plus kali min, pasti hasilnya min. Nah, kita cari 27 dikali 6 sama dengan 162. Jadi min 162, lalu dibagi 18 ditambah 397 ya. Sama dengan min bagi plus. Nah, di sini pasti min. 162 dibagi 18 sama dengan 9 ya. Jadinya tinggal 9 ditambah 397. Hasilnya sama dengan 388 ya, positif. Yang C jawabannya. Oke, anak selesai ini yang nomor 1. Kita lanjut nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kita lanjutkan yang nomor 8 sampai 12. Yang nomor 8 di sini soalnya 150 ditambah 50 dibagi min 10 dibagi min 10 tutup kurung dikurangi min 5 dikali 4. Nah, sama dengan. Maka di sini yang kita kerjakan adalah pembagian sama perkaliannya terlebih dahulu. Maka kita tulis lagi 150 ditambah 50 dibagi min 10 berarti min 5 ya. Min 5. Oke, ini taruh bawah aja. Di sini ya. 50 ditambah min 5 dikurang min 5 kali min 4 jadinya min 20 ya. Nah, sama dengan
Nah, tinggal kita urut ya, karena ini pengurangan sama penjumlahan, kita urut. 150 tambah min 5, jadinya 145 ya. Di sini ada kurang ketemu min, jadinya plus. Jadinya tambah 20. Hasilnya sama dengan 165 ya. Yang D jawabannya positif 165. Yang nomor 9, 200 dikurangi 25 dikali min 2 tutup kurung dikurang min 24 dibagi 6 sama dengan, nah kita urut ya, kita kerjakan perkalian sama pembagiannya dulu. Jadi kita tulis lagi yang belum dikerjakan, 200 dikurangi, nah 25 dikali min 2, nah kita kerjakan ini, 25 kali min 2 berarti min 50 ya. Terus dikurang lagi min 24 bagi 6 berarti min 4. Nah, tutup kurung sama dengan, nah lihat di sini, ini min ketemu min jadi plus nanti ya. Ini juga min ketemu min jadi plus. Jadi sama saja 200 tambah 50 tambah 4. Nah, sama dengan 254. Jadi jawabannya yang D. Oke, selanjutnya nomor 10, 40 dikurangi min 60 dibagi 5 ditambah min 6 dikali 5. Panjang ya. Nah, jadi di sini kita kerjakan pembagian sama perkaliannya terlebih dahulu. Jadinya yang belum dikerjakan kita tulis lagi, sama 40 dikurangi, nah min 60 dibagi 5 berarti sama dengan min 12 ya, ditambah min 6 kali min 5, nah negatif kali negatif positif, 6 kali 5 30, jadinya ditambah 30 sama dengan, nah di sini min ketemu min jadi plus, jadi sama saja 40 ditambah 12 ditambah 30 sama dengan, hasilnya adalah 82 ya, positif. Yang D lagi. Oke, yang nomor 11, 7 dikurang 4 ditambah 6 dibagi 2 dikurang 2 sama dengan, nah yang bingung berarti di sini yang dikerjakan adalah pembagiannya dulu, yang lain kita tulis lagi. Jadinya 7 kurang 4 ditambah, nah 6 bagi 2 kita kerjakan, 6 bagi 2 3 ya, kemudian dikurang 2, nah sama dengan 7 kurang 4 3, lalu ditambah 3 dikurang 2, nah 3 tambah 3 kurang 2 sama dengan 3 tambah 3 6, 6 kurang 2 4, jadi hasilnya adalah 4 yang C. Terus nomor 12, Imam mempunyai 8 keping uang 500-an, 5 lembar uang 1000-an, dan 7 lembar uang 5000-an. Jumlah uang Imam seluruhnya adalah, nah pertama dia punya 8 keping uang 500-an, berarti 8 kali 500, ditambah 5 lembar uang 1000-an, berarti 5 kali 1000, ditambah 7 lembar uang 5000-an, berarti 7 dikali 5000. Nah, sama dengan, kita kerjakan dulu yang perkaliannya ya. 8 kali 500 sama dengan 4000. Ditambah 5 kali 1000, 5000. Ditambah 7 kali 5000, 35.000 ya. Jadi semuanya totalnya adalah 44.000. Nah, jawabannya yang B. Oke, selanjutnya soal ceritanya ke nomor 12 sampai 13. Oh, ini sudah nomor 12 ya. Ini sudah, berarti ke nomor 13 ya. Nomor 13 kita potong. Oke, nomor 13 kita jawab nomor 13. Pak Hamid mempunyai 4 karung mangga. Nah, setiap karung berisi 98 mangga. Setelah diteliti, ada 8 mangga yang busuk. Mangga yang tidak busuk dibagikan kepada 16 orang sama banyak. Banyak mangga yang diterima setiap orang adalah, yang pertama
Pak Hamid punya 4 karung mangga ya, setiap karung berisi 98 mangga, berarti 4 dikali 98. Kemudian ada 8 mangga yang busuk, nah berarti dikurang 8 karena busuk nggak dipakai. Lalu setelah itu mangganya dibagikan kepada 16 orang. Nah ini kita kerjakan dulu. Nah setelah itu baru dibagikan ya, nah dikasih kurung. Kemudian dibagi ke 16 orang. Nah hasilnya adalah, nah makanya dalam kurung kita kerjakan dulu. Dikali 4 dikali 98, nah sama dengan 392 ya, lalu dikurangi 8 dibagi 16 sama dengan 392 dikurang 8 sama dengan 384 dibagi 16, hasilnya adalah, nah, berapa? 24 ya. Jadi setiap orang memperoleh 24 mangga. Yang C jawabannya. Oke, nomor selanjutnya kita jawab. Nomor selanjutnya kita jawab ya. Nomor 8, sebuah kereta api terdiri atas 8 gerbong. Nah, tiap gerbong berisi 56 penumpang. Di sebuah stasiun, 71 orang turun dan 53 orang naik. Nah, jumlah penumpang kereta api itu sekarang adalah, nah jumlahnya berapa? Jadi, pertama ada 8 gerbong. Nah, tiap gerbong berisi 56. Jadinya 8 dikali 56 ya. 8 dikali 56, kemudian di sebuah stasiun 71 orang turun dan 53 orang naik. Nah berarti dikurang 71 ditambah 50 dikurang 71 ditambah 53. Ini hasilnya sama dengan, nah ini ya kalimat matematikanya. Jadi kita kalikan dulu 8 kali 56 sama dengan 448 ya, dikurangi 71 ditambah 53. Dan kita kurangi 448 dikurang 71 sama dengan 377, lalu ditambah 53 sama dengan 430. Jadi jumlah penumpangnya sekarang 430. Oke, yang nomor 9, seorang pekerja dapat membuat 250 batu bata setiap hari ya. Selama 5 hari pekerja tersebut terus bekerja. Nah, setelah terkumpul batu bata dibakar, ternyata ada yang pecah sebanyak 113. Nah, banyak batu bata yang masih utuh adalah, nah berarti 250 ini dikali 5 karena pekerjanya bekerja selama 5 hari ya. Kemudian dikurangi 113 karena pecah yang 113. Jadi 200, kalimat matematikanya 250 dikali 5 dikurang 113 ya. Sama dengan, nah kita kalikan dulu 250 dikali 5 sama dengan 1250, kemudian dikurangi 113 sama dengan 1137 ya batu batanya. Oke, yang nomor 10, Sekolah Dasar Merdeka memiliki 6 kelas. Nah, tiap kelas memiliki siswa sebanyak 36 anak. Hari ini ada 6 anak tidak masuk karena sakit. Nah, seluruh siswa yang masuk dibagi menjadi 21 regu. Banyak anggota setiap regu adalah, nah berarti ada 6 kelas, setiap kelasnya 36 anak, berarti 6 dikali 36 ya. 6 dikali 36, kemudian dikurangi yang tidak masuk tadi, yang sakit, ada 6 anak, berarti dikurang 6. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu ya, dikasih kurung, lalu dibagi menjadi 21 regu tadi ya. Jadinya dibagi 21. Nah, ini kalimat matematikanya. 36 dikali 6 sama dengan 216 ya, dikurang 6 kemudian dibagi 21. Nah, jadinya 216 kurang 6 210 dibagi 21.
1 sama dengan hasilnya adalah 10. Jadi totalnya ada 10.000 ya. Lanjut yang bagian C, tentukan hasil operasi. Nah, 20 dikurang 25 dalam kurung ya. Kurung 20 dikali 25 tutup kurung. Lalu dikurang ya, dikali min 8, ini dikurang. Dikali min 8, kemudian dibagi 2 kurang 35. Dibagi 2 dikurang 35 sama dengan, nah dalam kurung ini kita kerjakan dulu, 20 kurang 25 berarti min 5 ya, dikali min 8 dibagi 2 dikurang 35. Berarti kita kerjakan urut, min 5 kali min 8. Nah kita kerjakan dulu, berarti 40 ya, positif 40. Lalu dibagi 2 dikurang 35. 40 bagi 2 sama dengan 20. Lalu dikurangi 35 sama dengan min 15. Oke, yang nomor 2. Sebuah perusahaan genting memiliki 25 karyawan laki-laki dan 5 karyawan perempuan. Nah, tiap karyawan laki-laki dapat membuat 225 genting setiap hari. Adapun karyawan perempuan dapat membuat 210 genting tiap hari. Mereka bekerja selama 25 hari sebulan. Berapa jumlah genting yang dihasilkan perusahaan tersebut dalam 1 bulan? Nah, berarti karyawan laki-laki, 25 karyawan laki-laki. Nah, tiap karyawan laki-laki dapat membuat 225 genting tiap hari. Berarti 25 yang laki-laki dulu ya. Berarti 25 dikali 225 ya. Dikali 225 dikali selama 25 hari. Nah, kali 25 hari. Nah, dalam kurung. Kemudian ditambah yang karyawan perempuan. Jadi ada 5 ya, 5 dikali, nah karyawan perempuan bisa membuat 210 genting ya. Jadinya 5 dikali 210 dikali 25 hari sama dengan, nah ini kita kali dulu, 25 kali 225 kali 25 ya. 25 kali 225 kali 25, nah, sama dengan 140.625 ya. Ditambah 5 kali 210 kali 25. 5 kali 210 kali 25 sama dengan 26.250. Nah, jadi total genting yang dibuat ya, yang karyawan perempuan dan laki-laki berarti ditambahkan 26.250 ditambah 140.625. Nah, hasilnya adalah 166.875. Oke ya, ini anak soleh ya. Nah, kemudian ini yang ujian nasional, silakan. Ini bukan tugas tapi latihan ya, latihan mandiri, nggak usah dikumpul. Latihan untuk di rumah supaya lebih bisa ya, supaya lebih mahir. Tapi ini bukan tugas, tidak usah dikumpul, untuk latihan saja. Oke, anak soleh mungkin cukup di sini ya pembahasan kita tentang latihan evaluasi pelajaran keduanya. Kurang lebihnya ya mohon maaf ya, yang mencukupkan yang akhiri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.